Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaka Khairul Fatah dari kelas 1C Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ade Ariandi Saputra MPDI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan materi Hak Asasi Manusia dan Rule of Law. A. Pengertian Rule of Law. Berdasarkan pengertiannya, Friedman tahun 1959 membedakan Rule of Law menjadi dua, yaitu pengertian secara formal in the formal sense dan pengertian secara hakiki atau material ideologi sense. Secara formal, Rule of Law diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi, organized public power, misalnya negara. Sementara itu, secara hakiki, Rule of Law terkait dengan penegakan Rule of Law karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk, just and unjust law. Rule of Law terkait erat dengan keadilan, sehingga Rule of Law harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Rule of Law merupakan suatu legalisme, sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan tidak otonom. B. Prinsip-prinsip Rule of Law. Prinsip-prinsip Rule of Law secara formal di Indonesia. A. Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3. B. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1. C. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 1. Dalam bab 10A tentang hak asasi manusia memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang di hadapan hukum. Pasal 28 ayat 1. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28 ayat 2. C. Pengertian hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 1 butir 1. Definisi ini berarti adanya hak asasi manusia semata-mata karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya. Hak asasi juga semata-mata karena hadiah tanpa pamrih dari Tuhan agar manusia dapat hidup sungguh-sungguh sebagai manusia. Oleh karena itu, dalam suatu definisi yang sama ditetapkan juga kewajiban asasi, yaitu kewajiban negara hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak asasi orang lain. D. Penjabaran hak asasi manusia. Ada 4 prinsip dasar HAM, yaitu kebebasan, kemerdekaan, persamaan, dan keadilan. Prinsip dasar kebebasan. Kebebasan sebagai penghormatan yang diciptakan seturut citra Sang Pencipta kepada martabat manusia selaku ciptaannya, dan manusia diberi kebebasan oleh Sang Cipta untuk berkuasa atas nama ciptaan lainnya. Prinsip dasar kemerdekaan. Manusia telah diberi kebebasan Sang Pencipta sejak penciptaannya. Oleh karena itu, manusia harus dibiarkan merdeka, dalam arti tidak boleh dipijak, dibelenggu, atau dipasung dalam bentuk apapun. Prinsip dasar persamaan. Setiap manusia berasal dari produk yang satu dan sama, yaitu ciptaan Tuhan. Maka manusia sebagai sesama ciptaan Tuhan tidak berhak membedakan manusia satu dengan lainnya. Atas dasar itu, dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan bahwa setiap manusia berkedudukan sama di hadapan hukum dan pemerintah. Prinsip dasar keadilan.
Prinsip sama di hadapan hukum dan pemerintahan merupakan ciri utama negara hukum dan negara demokrasi. Tujuan utama negara hukum dan negara demokrasi adalah menjamin adanya dan tegaknya keadilan. Baik prinsip dasar kebebasan maupun prinsip kemerdekaan merupakan dua istilah yang sama pengertiannya. Setiap manusia bebas untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Meskipun demikian, kedua prinsip itu dibedakan secara tegas dalam hal penekanannya. Prinsip dasar kebebasan menekankan kebebasan setiap manusia untuk melindungi atau mempertahankan hak asasinya sendiri. Sebaliknya, prinsip dasar kemerdekaan lebih menekankan aspek kebebasan kepada setiap orang untuk melindungi atau mempertahankan hak asasi orang lain, sehingga lebih bernuansa kewajiban asasi daripada hak asasi, yaitu setiap manusia harus dibiarkan merdeka, bebas melakukan hak asasinya. Jadi, kesimpulannya adalah rule of law adalah gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggara negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan. Friedman tahun 1959 membedakan rule of law menjadi dua, yaitu pertama pengertian secara formal, informal sense, diartikan sebagai kekuasaan umum terorganisasi, organized public power, misalnya negara. Kedua, secara hakiki atau material, ideologi sense lebih menekankan kepada cara penegakannya karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk, just and just law. Prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat di dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Agar kita dapat menikmati keadilan, maka seluruh aspek negara harus bersih dan jujur, mentaati undang-undang juga bertanggung jawab, dan menjalankan Undang-Undang 1945 dengan baik. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati dan fundamental, sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu. Rule of law sangat diperlukan untuk negara seperti Indonesia karena akan mewujudkan keadilan, tetapi harus mengacu kepada orang yang ada di dalamnya, yaitu orang-orang yang jujur dan tidak memihak dan hanya memikirkan keadilan, tidak terkotori oleh hal yang buruk. Ada tidaknya rule of law pada suatu negara ditentukan oleh kenyataan apakah rakyat menikmati keadilan dalam arti perlakuan adil baik sama warga negara maupun pemerintah. Rule of law mempunyai kaitan erat dengan HAM, di mana jika melaksanakan rule of law benar maka menyebabkan kemajuan kualitas hidup dan pada akhirnya terpenuhinya hak asasi manusia. Terima kasih telah menonton video presentasi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Baik, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.